Luna merobek popok bayinya dan dengan tanpa rasa malu melemparkannya ke laut tanpa memikirkan bahwa bau tersebut bisa menarik ikan-ikan kecil. Pada saat itu juga, ia melihat secercah harapan. Dengan bantuan pisau, ia membuat alat penangkap ikan. Namun, meskipun sudah berusaha keras, ia tetap tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Rasa lelah dan lapar membuatnya lemah dan ia pun jatuh di atas kontainer. Saat ia hampir menyerah, sebuah pesawat terbang melintas di atasnya. Harapannya kembali bangkit dan ia segera masuk ke dalam kontainer. Ia mengambil pecahan kaca, lalu naik ke atas kontainer dan mencoba memantulkan cahaya matahari agar menarik perhatian pesawat. Tapi pesawat itu menjauh. Saat itulah ia melihat kabel earphone yang kusut. Dan sebuah ide muncul di benaknya. Ia membuat jaring penangkap ikan dari kabel-kabel tersebut. Keesokan paginya, ia melempar jaring ke laut dan menaruh popok bayi di dalamnya. Karena baunya yang menyengat, banyak ikan datang mendekat. Saat waktunya tepat, ia menarik jaring itu dan setelah sekian lama akhirnya ia bisa makan dengan kenyang. Hal ini mengembalikan kepercayaan dirinya dan ancaman kelaparan pun sedikit teratasi. Setelah itu, ia mulai mencatat ketinggian air laut setiap hari dan terus menguras air dari dalam kontainer. Selama air tidak naik melewati batas tertentu, ia masih merasa aman. Kini, selain bertahan hidup, tujuan berikutnya adalah mencari pertolongan. Ia menulis SOS di atas kertas, memasukkannya ke dalam botol plastik dan melepaskannya satu persatu ke laut dengan harapan seseorang akan menemukannya. Lambat laun, permukaan air mulai surut dan situasi pun membaik. Namun, pada suatu malam, suara keras membangunkannya. Saat ia keluar, ternyata suara itu berasal dari sebuah kontainer yang mengapung. Tiba-tiba ponselnya menyala dan ia menerima panggilan dari Jack. Ia berusaha membuka kunci ponsel dan membaca pesan terakhir dari suaminya. Ternyata Jack tertangkap saat mencoba menyeberangi perbatasan dan ditembak saat mencoba melarikan diri. Sebelum meninggal, ia sempat mengucapkan selamat tinggal terakhir untuk Luna. Mendengar kabar itu, Luna hancur secara emosional. Tapi demi bayinya yang baru lahir, ia tidak menyerah. Pada hari ke-26, air sudah naik begitu tinggi hingga tempat tidur mereka tenggelam sepenuhnya. Tekanan semakin besar dan menguras air dari dalam kontainer sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah tetap berada di atas kontainer. Namun, itu pun bukan solusi jangka panjang karena lambat laun seluruh kontainer